Waisak tahun 2001 dipelopori oleh Muslimat NU Ranting Kroya di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap. RA Darussalam Kroya beralamat di Jalan Pangrango nomor 56A Kroya, tepatnya RT 31 RW 5, dengan jumlah kelas 5 kelas dan jumlah pendidik sebanyak 14 ustadzah serta 109 peserta didik. Visi dan misi RA Darussalam Kroya yaitu mewujudkan peserta didik yang takwa, cerdas, dan kreatif. Misi RA Darussalam Kroya mendorong anak untuk memiliki karakter yang kuat serta memiliki emosional dan spiritual yang baik, memotivasi dan membangun kualitas tenaga pendidik baik dalam segi keilmuan maupun keterampilan. RA Darussalam Kroya memiliki sarana dan prasarana gedung yang representatif dengan jumlah ruang 8 ruang kelas, memiliki alat peraga edukatif baik dalam maupun luar ruangan. RA Darussalam Kroya telah memiliki banyak prestasi baik peserta didik maupun tenaga pendidik. Di antaranya prestasi yang diraih oleh anak, juara 2 tingkat Kabupaten Cilacap lomba outbound yang dibimbing oleh Ustadzah Lulu Kholidah, juara 2 lomba takfir tingkat Kabupaten Cilacap yang dibimbing oleh Ustadzah Nurlidaya, dan juara 1 lomba mewarnai tingkat Kecamatan Kroya pada event festival kuliner. Sedangkan prestasi yang diraih oleh Ustadzah yaitu untuk Ustadzah Uning Prabusiwi dan Ustadzah Yopi Tanar Kirana masuk dalam tim voli Kecamatan Kroya dalam mengikuti pertandingan voli dalam rangka memperingati HUT Kemenang Kabupaten Cilacap. Untuk Ustadzah Wening masuk kategori terbaik tingkat Kabupaten Cilacap lomba mengarang gambar bercerita sehingga masuk ke tingkat provinsi. Sebagai operator RA Darussalam Kroya, biasanya saya mengoperasikan aplikasi Simpatika, yaitu berisi tentang profil pendidik, misalnya data keluarga, SK, ijazah, absensi, dan lain sebagainya. Selain aplikasi Simpatika, ada juga aplikasi EMIS. Aplikasi EMIS adalah berupa data siswa dan lembaga yang selain tugas pokok 2 di atas, saya sebagai operator juga biasanya membantu para ustadzah untuk menyiapkan media pembelajaran sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di masa pandemi ini sudah pasti kalau guru itu mengedukasi siswanya, mengedukasi lingkungan, artinya siswa dan orang tua gitu ya, karena memang masih kecil, jadi itu kan juga menjadi tanggung jawab orang tuanya juga untuk melaksanakan protokol kesehatan. Biasa demo cuci tangan, kemudian tidak lupa pakai masker, dan tidak lupa beribadah juga. Itu justru yang paling utama kalau ibadah ya. Kemudian kalau untuk pembelajarannya itu kami menawarkan 3 opsi pembelajaran. Yang pertama tatap muka terjadwal, yang kedua daring, kemudian yang ketiga home visit. Itu semua melalui voting dan orang tua mayoritas memilih home visit karena memang jika anak itu tidak bertemu dengan gurunya, ya mereka akan susah diatur di rumah. Nanti permasalahan-permasalahan orang tua akan timbul, keluhan-keluhan orang tua seperti anaknya susah dikendalikan, sulit untuk belajar, kemudian rewel, semacam itu. Jadi memang harus bertemu dengan gurunya kalau untuk anak usia dini. Karena dari pusat kita memang sebetulnya belum
belum diizinkan untuk tatap muka. Tapi belum diizinkan itu bukan berarti dilarang keras atau dilarang sama sekali. Tetap melihat situasi dan kondisi lingkungan dan juga keadaan dari Satgas Covid. Kalau untuk pembelajaran home visit itu kan memang per wilayah ya. Jadi misalnya titik A itu yang berdekatan dengan titik A ada berapa anak, nanti kita jadikan satu. Jadi sudah bukan setiap kelas lagi. Saya mengajar di kelompok B ya. Kemudian nanti yang wilayah Kroya itu ada beberapa, ada Jalan Kendeng, Jalan Pangrango, itu nanti dijadikan satu. Di situ dijadikan satu, kemudian guru ke rumah siswa itu berkumpul di salah satu rumah. Memang biasanya orang tua punya mengkoordinir sendiri mau belajar di tempat siapa, di rumah siapa, nanti teman-temannya semuanya berkumpul, kemudian guru datang ke rumah dan seperti biasa. Hanya memang waktunya itu dipangkas, yang biasanya 2 jam pelajaran, ini menjadi 1 jam pelajaran bersama hafalan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya muqaddimu ya muakhir, ya awalu ya akhir, ya kendala itu sebetulnya banyak sekali ya. Kalau di masa pandemi ini itu kan memang kami menggunakan kurikulum darurat namanya. Kurikulum itu yang menyesuaikan dengan relevansi begitu ya. Jadi kalau misalnya COVID, otomatis orang tua pro kontra. Kalau orang tua yang sangat khawatir dengan keselamatan anaknya sudah pasti menolak adanya home visit atau pertemuan tatap muka. Tapi kalau orang tua yang lebih toleransi, mereka ya membekali anaknya dengan protokol kesehatan, terus mereka pesan sama anaknya biar nggak berdekatan dengan teman-temannya, atau ya memang tetap jaga jarak seperti itu. Karena kalau untuk usia dini, kalau tidak bertemu dengan guru itu kan memang sulit ya, memang susah karena guru itu punya interaksi khusus untuk anak-anak. Kita tahu sendiri bahwa guru itu ya mohon maaf ya, tidak boleh berbicara atau tidak boleh mengharap finansial gitu. Jadi ya semuanya itu keluar dari hati nurani. Dan yang jelas guru RA Darussalam itu kebersamaan timnya itu bagus sekali. Jadi kami saling memotivasi, kalau misalnya ada kekurangan kita saling menutupi seperti itu. Ya, sebenarnya sih ada apanya aja ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau bisa ya tetap lebih yang ke sekolah. Cuman karena memang keadaannya saat ini home visit ya saya rasa itu lebih baik. Itu yang suka nggak di bunga. Iya. Kasih garis tengahnya Us. Kalau home visit menurut saya sih lebih bagus dari daring. Kalau menurut saya lebih bagus dari daring. Mengikuti mood anak juga. Kadang kan anak kecil kalau lagi nggak mau ya enggak kayak gitu. Kalau kita paksa kan kasihan. Nanti jadinya dia marah, malah tambah nggak mau belajar. Dibikin kelompok kayak gini kan anak lebih senang lah. Ketemu sama teman-teman, terus belajar sama ustazahnya kayak gitu. Jadi kan lebih semangat kayak gitu. Menurut saya RA Darussalam mempunyai nilai tersendiri dari ajaran agama, formal. Jadi ustazahnya itu juga lebih sabar dan gampang ditangkap sama anak-anak cara penyampaian pelajarannya kayak gitu. Siap belajar? Siap. Dimulainya menurut saya itu seorang guru itu ya memang kita kembali lagi ke ajarannya Ki Hajar Dewantoro ya. Ya guru itu memang kalau di kita itu memberikan contoh, memberikan teladan, kemudian memberi pengayoman, dan itu direalisasikan kepada semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya antara guru pada murid, tapi juga guru kepada lingkungan, dan yang lebih luas lagi nanti sampai kepada bangsa dan negara. Seperti itu.
Harapan Kepala RA Darussalam Kroya bagi orang tua peserta didik bahwa RA Darussalam Kroya sebagai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, secara emosional, dapat menjadi tujuan para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya agar siap memasuki pendidikan dasar. Harapan Kepala RA Darussalam Kroya untuk guru dengan senantiasa berpedoman pada standar kompetensi guru, maka RA Darussalam Kroya mendorong kepada seluruh ustadzanya untuk senantiasa memperbarui keilmuannya, jangan pernah berhenti belajar, dengan berpegang teguh pada 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, integritas, profesional, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan.